Puluhan rumah di Tondano dan Sawangan, Manado, Sulawesi Utara menyisakan lumpur pasca diterjang banjir bandang. Selain rumah, fasilitas Politeknik Kementerian Kesehatan Manado pun rusak parah. Puluhan rumah warga di bantaran Sungai Tondano dan Sawangan, Manado, Sulawesi Utara menyisakan puing dan lumpur pasca banjir. Banjir juga mengakibatkan kondisi bangunan dan barang di rumah rusak. Salah satu lokasi terdampak parah di Kelurahan Malendeng, Lingkungan 3. Salah seorang warga berharap ada bantuan dari pemerintah setempat. Banjir semua, airnya sampai di kepala, semua pada terhanyut ini Pak. Itu meja-meja bagaimana berjualan, ini kita hanyut semua penuh dengan lumpur gitu. Sampai di sini, sampai di leher. Ibu posisi di mana? Di warung atau seperti apa, Bu? Sudah pulang karena banjir, cepat-cepat pulang ke rumah. Terus sampai di rumah di belakangnya, itu rumahku hampir terhanyut juga. Harapannya mau ada bantuan dari pemerintah, begitu. Selain itu banjir juga mengenangi Politeknik Kementerian Kesehatan Manado. Fasilitas kampus seperti kursi, pintu, dan jendela rusak parah. Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan. Tak hanya merasakan kesedihan karena diterjang banjir, warga juga menderita lantaran bantuan yang tak kunjung datang. Sementara bantuan tempat tinggal mereka pun rusak dan dipenuhi lumpur. Untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru, sudah bergabung bersama kami Kepala BPBD Manado, Donald Sambuaga. Selamat sore, Pak Donald. Ya, selamat sore. Iya, untuk data dan juga dampak kerugian akibat bencana banjir ini, Pak. Untuk data ini, untuk korban ataupun kerugian memang sementara kami mendata lewat dari pemerintah kelurahan dan kecamatan. Tapi dari dampak yang terjadi untuk banjir yang kedua ini yang kedua ini susulan ini, untuk saat ini ada 8 kecamatan dari 11 kecamatan di Kota Manado yang terdampak. Kemudian kami juga untuk penanganan darurat saat ini sudah melakukan penyaluran bantuan-bantuan lewat pemerintah kecamatan dan kekelurahan sesuai data yang masuk di posko pendopo di tanggap darurat kantor pemerintah Kota Manado. Pak Donald, kami ingin tahu wilayah mana saja yang terdampak paling parah akibat banjir ini, Pak. Ya, seperti yang disampaikan oleh baik dan dari informasi sebelumnya dari media sosial, memang ada satu lokasi yang sangat terdampak itu di Kelurahan Malendeng, yaitu Kecamatan Pal 2. Di sana tingkat atau ketinggian air sampai kurang lebih 4 sampai 5 meter, sehingga ada beberapa di perumahan itu ya pada umumnya tergenang untuk daerah itu. Jadi padahal sebelum-sebelumnya ini daerah tidak sampai begitu tergenang. Jadi memang ini adalah satu lokasi yang terdampak di 8 kecamatan yang terjadi untuk banjir kedua ini di Kecamatan Pal 2, Pak. Iya, untuk beberapa lokasi yang paling terdampak parah itu artinya posko pengungsian dan dapur umum sudah didirikan, Pak? Ya, untuk dapur umum utama di kantor dinas sosial. Tadi sebagaimana ingin kami sampaikan bahwa Pak Wali Kota dan bersama dengan unsur Forkopimda, Pak Kapolresta dan Dandim sudah melakukan penyerahan bantuan-bantuan ke 8 camat yang terdampak. Untuk bantuan-bantuan ini diharapkan nanti akan ada posko-posko di kecamatan yang akan diarahkan untuk nantinya menangani warga yang terdampak banjir seperti yang terjadi di Pal 2 ini. Pak Donald, bukan hanya distribusi makanan siap saji, Pak, tapi kalau kami lihat di gambar ini ada sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan cukup parah, bahkan sudah tidak layak lagi huni. Ini bagaimana perhatian dari pemerintah, Pak? Ya, memang ini kami memerlukan sekali data ya, Pak. Jadi kami perlu memang data.
Tapi pada awal untuk penanganan darurat seperti saat ini, dari gabungan instansi ya, dalam hal ini ada posko tanggap darurat. Yang posko tanggap darurat ini ada komandannya, yaitu Pak Sekda, dan dibantu oleh para jajaran di dalamnya, itu ada Forkopimda, Pak Kapolres, dan Pak Dandim, serta kami dari BPBD, melakukan koordinasi secara meluas, termaksud hari ini sudah mulai ada pembersihan Pak di lokasi-lokasi tersebut, baik menggunakan alat berat ataupun lewat bantuan dari Dinas Damkar untuk melakukan penyemprotan di rumah-rumah dan jalan Pak. Artinya untuk bantuan secara menyeluruh baik itu sembako, kemudian air bersih sudah mulai dilakukan hari ini ya Pak? Iya, sudah mulai dilakukan hari ini dan itu akan terus dilakukan selama masyarakat masih ada yang di tempat pengungsian. Jadi rumah-rumah mereka itu kita akan melakukan juga kerjasama dengan baik dari TNI Polri untuk melakukan pembersihan bersama-sama dengan pemerintah setempat, termasuk juga ada yang relawan-relawan yang membantu relawan baik dari relawan dari swasta ataupun dari masyarakat yang memang sangat-sangat prihatin dengan keadaan yang sudah terjadi saat ini. Baik, terima kasih Kepala BPBD Manado, Bapak Donald Sambuaga atas penjelasannya.